warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan saya, Fauzan Ansori. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi konflik dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian konflik dalam kehidupan sosial dengan benar. Yang kedua, siswa atau peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis bentuk konflik dalam kehidupan sosial sebagai akibat interaksi sosial. Yang keempat, peserta didik dapat melaksanakan diskusi atau bersama-sama memecahkan masalah tentang konflik dalam kehidupan sosial dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Berikut adalah gambar orang sedang bertengkar. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin yang berarti confligere, berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lawan atau orang lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Di sini kita akan melihat konflik dari atau menurut ahli. Menurut Sarjono Sukanto, suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Menurut Gilin dan Gilin, proses disosiatif dibagi menjadi 3 bentuk. Disosiatif itu adalah interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. 1. Apa sih prosesnya? Yang pertama, melakukan usaha atau perjuangan secara sportif, damai tanpa ancaman atau benturan fisik dengan pihak lawan, disebut dengan persaingan. Selanjutnya, kontravensi. Kontravensi itu suatu bentuk perjuangan mencapai tujuan yang ditandai oleh adanya ketidakpuasan, rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan-keraguan terhadap kepribadian orang. Yang ketiga, timbullah konflik. Suatu bentuk perjuangan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Sehingga pada akhirnya konflik ini lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan baik ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan maupun pola-pola perilaku individu kelompok dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan ini memuncak ketika sistem masyarakat tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Ada beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan antar individu, terutama perbedaan dalam pendirian dan perasaan. Setiap individu punya rasa dan pendirian yang berbeda-beda. Orang yang kembar sama pun tidak mungkin dia akan sama dalam pendirian dan perasaannya. Pasti akan berbeda. Disitulah bisa timbul akibat daripada konflik. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kebudayaan atau kita sebut juga dengan kepribadian seseorang. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Individu dan kelompok memiliki kebutuhan dan kepentingan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya yang berbeda dalam melihat mengerjakan sesuatu. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial juga akan berakibat pada konflik. Perubahan itu akan selalu terjadi seiring berkembangnya kebutuhan dan pengetahuan. Perubahan-perubahan yang terjadi akan mempengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat terhadap nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Jika perubahan terjadi sangat cepat dan meluas, maka akan muncul perilaku-perilaku lain yang dianggap sebagian anggota masyarakat sebagai perilaku yang berlawanan, aneh, bertentangan dengan kebutuhan kebudayaan masyarakat,
sehingga muncul penolakan. Dari sini maka muncul konflik dan pertentangan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk konflik seperti yang kita ketahui, menurut ahli di sini Bapak Sarjono Sutanto menjelaskan ada 4 bentuk konflik. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik rasial. Yang ketiga, konflik antar kelas. Dan yang keempat, konflik politik. Yang kelima, konflik internasional. Selanjutnya adalah dampak dari sebuah konflik. Dampak dari konflik ada yang positif dan ada yang negatif. Sekarang kita akan membahas bagaimana dampak konflik dari sisi yang positif. Dari sisi positif, konflik itu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelanjang. Yang kedua, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kelima, merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang keenam, dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Yang ketujuh, dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Itu adalah aspek atau segi positif dari konflik. Sekarang kita ke negatif. Jadi konflik akan menimbulkan akibat atau efek negatif dari hasil yang dicapai dari konflik tersebut. Aspek negatifnya adalah yang pertama, keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, berubahnya kepribadian para individu. Yang keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Konflik dan kekerasan. Teori-teori tentang kekerasan. Teori-teori tentang kekerasan itu dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori faktor individual. Setiap perilaku kelompok termasuk perilaku kekerasan selalu berawal dari perilaku individual. Agresivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan baik yang dilakukan individu secara sendirian maupun bersama orang lain, baik spontan maupun direncanakan. Faktor penyebab dari perilaku kekerasan tersebut antara lain karena faktor pribadi dan sosial. Pribadi bisa timbul dari diri dia sendiri dan faktor sosial bisa didukung dari luar atau dari orang lain. Yang pertama, dari pribadi, kelainan jiwa, psikopat, psikoneus, dan frustasi yang kronis serta obat bius. Sosial, bisa jadi untuk konflik yang menyebabkan sosial, ini dari lingkungan konflik, contohnya konflik RT, perebutan wilayah, faktor budaya, faktor media massa. Yang kedua, teori faktor kelompok. Individu cenderung akan membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan ras, agama, atau etnik. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda inilah sering menjadi penyebab konflik dan kekerasan. Selanjutnya ada teori dinamika kelompok. Kekerasan terjadi karena adanya deprivasi relatif dalam kelompok atau masyarakat. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam masyarakat tidak mampu ditanggap dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Ketika kita mengalami konflik, maka kita harus bisa mengendalikan konflik tersebut. Berikut beberapa cara pengendalian konflik dan kekerasan. Yang pertama, konsiliasi. Dilakukan melalui lembaga-lembaga yang memungkinkan dilakukannya diskusi dan mengambil keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Contohnya DPR. Yang kedua, mediasi. Cara pengendalian konflik di mana kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga akan memberikan nasihat-nasihat tentang cara terbaik
menyelesaikan pertentangan mereka. Yang ketiga adalah arbitrasi. Cara pengendalian konflik di mana kedua belah pihak yang berkonflik menerima kehadiran pihak ketiga untuk mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Berikut adalah gambar di mana terjadi konflik, dan gambar ini harus kalian buat 2 pertanyaan. Ayo, siapa yang bisa membuat 2 pertanyaan dari gambar tersebut? Betul sekali. Pertanyaan pertama, apakah dampak negatif dari konflik tersebut? Pertanyaan kedua, mengapa konflik tersebut bisa terjadi? Berbagai konflik dapat terjadi di masyarakat. Karena apa? Kita harus membiasakan hidup toleransi, hidup peduli sosial, dan cinta damai perlu dikembangkan agar konflik di masyarakat dapat dihindari. Sekian dari saya tentang materi konflik. Kita bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.